Sahabat pencinta seni dan budaya, beberapa waktu yang lalu tepatnya hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, saya berada di kota Semarang. Di sela-sela kesibukan di sana, saya berkesempatan mengunjungi kuil San Pokong. Tempatnya sangat indah dan menarik perhatian saya. Kali ini saya akan berbagi cerita keberadaan kuil ini. Ada banyak tempat wisata religi yang terdapat di kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu yang cukup populer adalah Klenteng Sam Pookong. Melansir dari visitjawatengah.jatengprof.go.id, kelenteng ini juga dikenal sebagai Klenteng Gedung Batu, adalah kelenteng Cina tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur Cina dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3, khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim dari Cina daratan. Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari. Hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Kita bersama-sama dengan Pak Oka sebagai leader di sini mau mengunjungi kuil San Pokong. Sungguh indah dan bagus. Ya, itu kuilnya ada di depan. Setelah beberapa waktu, Cheng Ho meninggalkan Jawa, tetapi banyak krunya memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di daerah itu. Mereka menikah dengan penduduk setempat, dan sampai sekarang, Simongan dihuni oleh keturunan Cina. Pada tahun 1704, kuil dan gua yang asli runtuh karena tanah longsor. Masyarakat setempat membangunnya kembali 20 tahun kemudian di lokasi yang berbeda, lebih dekat ke pusat kota, dan lebih jauh dari daerah yang cenderung mengalami pembusukan oleh unsur-unsur alami. Lokasi itu berfungsi baik sebagai tempat ibadah dan tempat suci, menghormati Cheng Ho untuk jasanya kepada masyarakat. Sejarah Kelenteng Agung Sam Pokong, Kota Semarang. Melansir dari sampokong.co.id, Laksamana Zheng He, Cheng Ho, terlahir dengan nama Ma San Bao. Itulah mengapa kelenteng tempat petilasan untuk Zheng He menggunakan nama Sam Pokong. Dalam dialek Hokkien, Sam Pokong atau San Bao Dong, Mandarin, artinya adalah Gua San Bao. Asal-muasal Kelenteng Agung Sam Pokong adalah ketika armada Zheng He merapat di pantai Simongan, Semarang. Karena jurumudinya, Wang Jinghong sakit keras. Sebuah gua batu dijadikan tempat beristirahat Zheng He dan mengobati Wang Jinghong. Sementara jurumudinya menyembuhkan diri, Zheng He melanjutkan pelayaran ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Selama di Simongan, Wang memimpin anak buahnya menggarap lahan, membangun rumah dan bergaul dengan penduduk setempat. Lingkungan sekitar gua jadi berkembang dan makmur karena aktivitas dagang maupun pertanian. Demi menghormati pimpinannya, Wang mendirikan patung Zheng He di gua batu tersebut untuk dihormati dan dikenang masyarakat sekitar. Inilah asal-muasal dibangunnya Kelenteng Sam Pokong di Semarang.
Wang meninggal pada usia 87 tahun, dan dimakamkan di sekitar situ. Sejak itu masyarakat menyebutnya sebagai makam Kiai Jurumudi. Ketika gua batu runtuh akibat longsor, masyarakat membangun gua buatan yang letaknya bersebelahan dengan makam Kiai Jurumudi. Dalam perjalanannya, Kelenteng Agung Sampokong sudah beberapa kali menjalani pemugaran. Selain karena situasi politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan, banjir merupakan masalah utama yang dihadapi Kelenteng Agung Sampokong. Revitalisasi besar-besaran dilakukan oleh Yayasan Sampokong pada Januari tahun 2002. Pemugaran selesai pada Agustus tahun 2005, bersamaan dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Zheng He di Pulau Jawa. Bangunan yang ada di Kelenteng Sampokong sebagai tempat pemujaan Dewa Bumi. Di dalam satu kelenteng, selain Dewa Tuan Rumah pasti ada Dewa Bumi. Umat biasanya berdoa kepada Tian, Tuhan, Langit, lalu kepada Tei, Dewa Bumi. Dewa Bumi atau Hok Tek Cheng Sin merupakan Dewa Rezeki dan Berkah. Awalnya umat berdoa kepada Dewa Bumi untuk meminta kesuburan tanah, hasil panen yang berlimpah dan bebas hama. Tapi tidak menutup kemungkinan, umat juga bisa meminta kesehatan, keselamatan, dagangan laris, hidup damai dan makmur kepada Dewa Bumi. Dewa Bumi memiliki pengawal berupa macan hitam yang namanya Ho Chiang Kun. Di depan tempat Dewa Bumi, ada penjaga pintu yang bernama Ue Tek Kiong dan Sisiokpo kelahiran Hok Tek Cheng Sin dirayakan setiap tanggal 2 bulan 2 kalender Tionghoa. Sementara setiap tanggal 15 bulan 8 kalender Tionghoa dirayakan sebagai hari ucapan terima kasih untuk Hok Tek Cheng Sin. Umat akan memberikan kue rembulan sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang berlimpah dan rezeki sepanjang tahun kemarin. Makam Kiai Jurumudi. Nahkoda armada Zheng He yang bernama Ong Kong Hong, Wang Jing Hong saat datang ke Pulau Jawa untuk kedua kalinya mendadak jatuh sakit. Dikarenakan sakit keras, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus beristirahat di Semarang untuk mendapat pengobatan. Setelah sembuh, Wang memilih untuk tetap tinggal di Simongan dan bergaul dengan penduduk setempat. Ia menggarap lahan dan membangun rumah. Berkat jerih payahnya, lingkungan sekitar gua jadi berkembang dan makmur. Wang Jinghong meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di samping gua Sampokong. Makam tersebut dikenal dengan sebutan Makam Kiai Jurumudi. Sejak itu penduduk kota Semarang dan sekitarnya sering datang ke sini untuk berziarah atau berdoa meminta berkah. Khususnya setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Tempat pemujaan Sampokong, Sampo Taijian. Disinilah tempat utama bagi umat yang ingin sembahyang pada Sampokong. Dinding luar gedung dihiasi oleh relief batu yang menceritakan kisah perjalanan Laksamana Zheng He selama kurang lebih 30 tahun di abad ke-15. Bebatuan yang digunakan untuk relief ini berasal dari Tiongkok. Sementara ukirannya dikerjakan oleh seniman Bali. Di dalamnya barulah ada tempat sembahyang. Ada dua patung kecil yang menjadi simbol kedatangan Zheng He ke Semarang. Patung pertama berwajah hitam terbuat dari kayu cendana.
melambangkan kedatangan pertama Zheng He pada tahun 1406. Saat itu ia masih muda, sekitar 30-40 tahun. Patung kedua berwajah merah terbuat dari porselin, melambangkan kedatangan kedua Zheng He pada tahun 1416. Wajahnya sudah lebih tua. Di kiri kanannya ada patung Tai Jiang atau pengawal pribadi Zheng He. Namanya, Tio Qi dan Lao Im. Patungnya terbuat dari kayu cendana juga. Sementara itu ada satu patung besar Sampo Kong di tengah-tengah. Bahannya terbuat dari emas dan perunggu. Patung besar ini hanya sekedar simbol. Namun yang memiliki nilai penting justru kedua patung kecil tersebut. Di dalam gedung batu ini juga ada sumur berisi mata air. Sumur ini sendiri sebenarnya merupakan peninggalan Oi Tiong Ham. Air ini dianggap suci dan kerap dimanfaatkan oleh umat maupun pengunjung yang ingin minta rezeki dalam berdagang, bertani, kesembuhan dari sakit, air siraman supaya pernikahannya lancar dan langgeng. Air ini tidak boleh digunakan untuk sumpah, perceraian atau air minum. Umat dan pengunjung diperbolehkan mengambil air dari sumur dengan asistensi biokong. Sebelumnya umat dan pengunjung harus menjelaskan keperluannya terlebih dulu agar air tersebut dapat didoakan oleh biokong. Makam Kiai Jangkar, tempat pemujaan Konghucu dan rumah arwah Hoping. Di gedung ini ada 3 tempat pemujaan sekaligus. Paling kiri ada makam Kiai Jangkar. Dinamakan seperti itu karena disinilah letak jangkar sekoci yang jatuh ketika armada Zheng He pertama datang ke Pulau Jawa. Jangkar sekoci ini pertama kali ditemukan di Kali Kuping. Sedangkan jangkar kapal utama jatuh di Rembang. Banyak orang yang datang ke makam Kiai Jangkar untuk meminta berkah baik untuk usaha maupun kerja. Di tengah, ada tempat pemujaan untuk pendiri agama Konghucu. Posisinya mengambil porsi paling besar. Kemudian di sisi paling kanan ada rumah arwah Hoping. Arwah Hoping adalah arwah orang meninggal yang tidak dirawat oleh keluarganya. Mereka ditampung di sini untuk didoakan. Arwah Hoping diperingati 3 kali dalam setahun. Sehari sebelum Imlek, saat Cheng Beng dan saat upacara Ulam Bama, Jit Gue. Tempat Nyai Cundrik Bumi. Dulunya, area ini dijadikan tempat penyimpanan dan perawatan pusaka. Di sini juga merupakan tempat goa lama berada sebelum dipindahkan karena longsor. Sekarang di sini hanya menjadi simbolisasi saja. Sudah tidak ada lagi pusaka yang tersisa di sini. Sahabat pencinta seni dan budaya, sekian informasi yang dapat disampaikan terkait keberadaan Sanpo Kong di Semarang. Narasi vokal pada video ini kami kutip dari Harian Muria News. Link dari media ini kami sertakan pada deskripsi. Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video kami terbaru, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih.